Tak lama kemudian dari arah luar, Oscar sudah pulang ke akademi. Melihat itu, Ningrong begitu sangat senang dan segera memeluknya. Kemudian, Tang San mengajak ketua sekte Tujuh Cahaya untuk berbicara serius. Bahkan ia menggunakan kekuatan wilayah supaya tidak ada orang lain yang mendengarkan pembicaraan mereka. Melihat itu, ketua sekte Tujuh Cahaya sangat penasaran apa yang ingin ia bicarakan. 跟我走，去见你爸。 Tang San menceritakan keinginannya untuk membangkitkan kembali sekte Tang yang sudah lama menghilang dan mengajak ketua sekte Tujuh Cahaya dalam membentuk kerjasama atau aliansi. Ia berjanji akan membuatkan senjata tempur yang sangat hebat secara gratis untuk sekte Tujuh Cahaya. Mendengarkan itu, ketua sekte di sana tentu saja sangat setuju. Sebagai imbal baliknya, apabila Tang San membutuhkan uang, ia akan mensupport finansial untuk sekte Tang. 作为回报，以后他们制造的暗器一定会第一时间供给七宝琉璃。以后我们大家守望相助，团结一心。 Tak lama kemudian mereka berdua datang ke sana. Oscar lalu menantang ketua sekte Tujuh Cahaya untuk bertarung dengannya dalam membuktikan sekaligus menunjukkan hasil pelatihannya selama ini supaya diakui oleh mereka. Ketua sekte lantas meminta Master Tulang untuk mewakilkan ia bertarung melawan Oscar. Sesaat, Oscar meminta setetes darah milik Tang San, lalu ia ubah menjadi sebuah sosis dan memakannya. Siapa sangka Oscar mampu mengkopi kemampuan orang lain hanya dengan setetes darah dari orang tersebut. Ia pun menggunakan kekuatan rumput perak biru milik Tang San. Meski kekuatan itu tidak terlalu hebat, namun hal itu membuat semua orang begitu takjub melihatnya. 三哥，应该是小的第6痕迹，与他人血液为一。 Pertandingan pun selesai. Oscar tetap kalah melawan Master Tulang. Meski begitu, ia berhasil mengambil salah satu kancing baju milik sang master. Hal itu sudah cukup membuktikan Oscar sudah jauh lebih hebat dari yang sebelumnya dan ia layak bersama Ningrong. Ketua sekte Tujuh Cahaya berkata, sektenya saat ini sudah hancur, sedangkan Tang San hendak membangkitkan kembali sekte Tang yang sudah lama hilang. Oscar diberikan pilihan apakah bergabung dengan sekte Tujuh Cahaya atau sekte Tang. Oscar lantas memilih sekte Tang dan akan membantu Tang San untuk menghadapi kuil roh. Mendengarkan jawaban darinya, ketua sekte di sana sangat bangga karena ia sangat setia kawan. Ia pun tidak melarang hubungannya bersama Ningrong lagi. 一个为了感情而放弃，你已经打动了我。王子哥，院长，小。 Tak lama kemudian, mereka datang ke sana dan sangat senang melihat Oscar telah pulang. Sesaat, Frender meminta Tang San kembali ke akademi karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Saat bertemu dengan orang tersebut, orang itu adalah Su Bing, pangeran keempat negara Tiandao. Saat ini, kesalahpahaman di antara mereka berdua sudah terpecahkan. Tang San sudah tahu siapa Su Bing sebenarnya, yang hanya berpura-pura menjadi malas dan nakal, supaya bisa menyelamatkan kaisar yang diracuni oleh King He, kakaknya sendiri. Tang San juga sudah tahu Su Bing beberapa kali sudah membantunya. Yang pertama, ia menghentikan Hulena saat di pavilion bulan. Yang kedua, Su Bing sengaja meremehkan kemampuan Tang San dalam bermain kecapi. Hal itu dilakukannya supaya Tang San tidak bermain kecapi karena King He, kakaknya itu, ingin menjebak Tang San. Su Bing lalu menunjukkan obat yang biasa digunakan oleh tabib istana untuk mengobati kaisar. Tang San lalu memeriksa dan membenarkan terdapat berbagai racun di dalam obat tersebut. Untuk membuat obat penawarnya mungkin saja sangat sulit. Namun Tang San berjanji akan berusaha keras dalam menyembuhkan penyakit kaisar saat ini. 此事还望保密，不要告诉其他人。我一定尽力而为，逆神相托，我定不会辜负。
Di malam hari, Tang San ingin melakukan sesuatu hal. Diketahui, sekte langit luas memiliki pengikut yaitu keempat klan terbesar di wilayah Douluo. Tang San berniat merekrut keempat klan tersebut untuk bergabung ke dalam sekte miliknya. Namun masih ada satu masalah, setelah ayahnya dituduh sebagai penyebab kehancuran sekte langit luas, keempat klan tersebut lalu pergi dan memisahkan diri mereka dan ikut marah kepada ayah Tang San. Semua teman-temannya meminta ia untuk tetap tenang karena mereka bersedia pergi bersamanya, mendatangi satu persatu dari keempat klan tersebut supaya mau bergabung ke dalam sekte Tang miliknya. Lalu keesokan hari, Tang San mendatangi paviliun bulan dalam meminta petunjuk kepada sang bibi. Di sana bibinya berkata, klan pertama yang harus ia datangi adalah klan kekuatan. Karena klan tersebut sangat setia kepada ayahnya Tang San. Tidak sulit untuk mengajaknya bergabung ke dalam sekte Tang miliknya. Ia pun menjelaskan keunggulan dari keempat klan tersebut. Pertama, klan kekuatan yang hebat dalam membuat senjata dan dijuluki sebagai asosiasi pandai besi. Pemimpinnya bernama Titan. Kedua, klan pertahanan yang sangat hebat dalam membuat konstruksi bangunan. Pemimpinnya bernama Niu Gao. Ketiga adalah klan kelincahan. Mereka sangat hebat apabila menjadi mata-mata ataupun sebagai pengintai. Pemimpinnya bernama Bai He dan ia adalah kakek kandungnya Tang San. Keempat atau yang terakhir adalah klan penghancur yang sangat hebat dalam membuat obat ataupun racun mematikan di dunia ini. Pemimpinnya bernama Yang Wudi. Setelah mengetahui informasi tersebut, Tang San memilih akan mendatangi klan kekuatan terlebih dahulu. Adegan lalu berpindah di klan kekuatan. Siapa sangka klan mereka sedang mengalami masalah finansial. Pemasukan klan mereka sangat menurun. Akibat kuil roh menghancurkan beberapa sekte saat ini sehingga tidak ada lagi yang membeli senjata dari mereka. Di luar, Tang San dan kawan-kawan sudah tiba di sana. Ia pun meminta izin untuk bertemu dengan ketua klan. Lalu kemudian, Tang San dibawa masuk ke dalam, sedangkan teman-temannya disuruh menunggu di luar. Titan bersama putranya bernama Taino begitu sangat senang melihat kedatangannya dan segera memberikan hormat. Tang San dianggap mereka sebagai tuan muda dan mereka sangat menghormatinya. Singkatnya, Tang San menceritakan penderitaan yang sudah ia alami bersama ayahnya saat ini dan ia juga menjelaskan maksud kedatangannya. Mendengarkan itu, Titan tentu saja bersedia bergabung ke dalam sekte Tang miliknya. Karena bagaimanapun juga, Titan sangat menghormati ayahnya Tang San. Terlebih lagi, Tang San memiliki alasan mendirikan sektenya untuk melawan kuil roh nantinya. Sebagai imbal balik, Tang San meminta Titan untuk membuatkan senjata bagi sekte Tujuh Cahaya. Nantinya, sekte Tujuh Cahaya akan membayar mereka dan itu bisa menjadi pemasukan untuk klan kekuatan yang diketahui sedang krisis finansial. Tang San menunjukkan senjata mematikan dari sekte Tang miliknya. Tanpa berpikir panjang, Titan bersama putranya bersedia melakukan itu. Kemudian, Tang San memperkenalkan teman-temannya dari Akademi Shrek. Titan bersama putranya sangat senang bisa bertemu dengan mereka karena mereka dikenal dengan julukan 7 monster Akademi Shrek yang berhasil memenangkan kompetisi mengalahkan kuil roh. Di malam hari, Tang San juga menunjukkan salah satu senjata mematikan lainnya. Lagi-lagi, Titan tidak bisa berkata apa-apa saking takjubnya terhadap senjata tersebut yang apabila dibuat dalam jumlah yang sangat banyak, kemungkinan besar mereka bisa menghancurkan kuil roh saat berperang. Lalu keesokan harinya, Titan diajak pergi ke sekte Tujuh Cahaya untuk melihat murid sekte tersebut yang terluka parah akibat diserang oleh kuil roh. Salah satunya murid yang kehilangan kakinya. Titan melihat murid tersebut menggunakan senjata milik Tang San di tangannya. Alasan kenapa Tang San mengajaknya ke sana yaitu meminta bantuan dalam membuatkan kaki beserta tangan palsu supaya murid sekte Tujuh Cahaya yang sudah menjadi cacat bisa berjalan lagi. Merasa iba, Titan bersedia melakukannya.
Sesaat ia berkata, untuk membuat senjata, mereka memerlukan logam yang cukup banyak. Dan logam tersebut dijual di kota Longsing. Maka dari itu diputuskanlah mereka akan berangkat ke kota Longsing untuk membeli logam. Di sana juga mereka bisa mendatangi klan pertahanan yang tinggal di wilayah tersebut. Di waktu bersamaan, Bibi Dong juga berencana menaklukkan sekte perisai gajah. Dengan begitu, logam di kota Longsing bisa menjadi milik mereka. Bibi Dong berencana mengumpulkan para master yang hebat dalam membuat senjata. Ia pun mengutus Hulena untuk menjalankan tugas tersebut. 想要从这儿进去买金魂币， 不交钱就滚！敢和象甲宗教打？ 不乐，还记得小爷我吗？ Singkat cerita, mereka telah tiba di kota Longsing. Tanpa sengaja, mereka melihat terjadi kegaduhan di sana. Setelah kegaduhan itu selesai, Tang San menghampiri untuk bertanya apa yang terjadi. Para pemuda di sana menjawab, pasukan dari sekte perisai gajah sudah menguasai kota Longsing dan bertindak seenak-enaknya. Para master roh yang tinggal di sana tidak bisa hidup dengan tenang. Setelah itu, mereka mendatangi klan pertahanan yang dipimpin oleh seseorang bernama Niu Gao. Meski wajahnya terlihat menyeramkan, namun ia bersama Titan bersahabat dengan baik. 来喽！牛叔叔，走走。少主，请。好。 Niu Gao lantas mengajak mereka semua masuk ke dalam sambil bertanya kepada Titan siapa orang-orang yang dibawanya saat ini. Tang San lalu memperkenalkan dirinya kalau ia adalah anak dari Tang Hao. Mendengarkan itu, Niu Gao seketika langsung marah besar dan mengusirnya dari sana. Ia sangat menyalahkan Tang Hao yang membuat sekte langit luas mengisolasi diri hingga akhirnya terpuruk, yang menyebabkan keempat klan saat ini juga ikut menjadi korban. Dan selama bertahun-tahun, Niu Gao beserta klan miliknya selalu dipersulit oleh kuil roh, sehingga mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Tang San segera meminta maaf atas apa yang telah dilakukan ayahnya. Kedatangannya saat ini karena ingin menghadiri pertemuan keempat klan. Dan ia ingin keempat klan bergabung ke dalam sekte Tang miliknya supaya bisa bertarung melawan kuil roh. Niu Gao tentu saja tidak percaya terhadap ucapannya. Terlebih lagi ia meremehkan kemampuan Tang San yang tidak mungkin bisa mendirikan sebuah sekte untuk melawan kuil roh. Tang San meminta izin supaya mereka berdua bertarung agar ia bisa menunjukkan kemampuannya. Niu Gao segera menggunakan aura kekuatannya untuk menekan Tang San. Tang San begitu mudah balik menekan kekuatan milik Niu Gao menggunakan energi ganas miliknya. Melihat itu, Niu Gao sangat terkejut, akhirnya ia pun bersedia memberikannya kesempatan. Di sisi lain, ternyata sekte perisai gajah sudah tunduk di bawah kuil roh. Terlihat Hulena mendatangi sekte tersebut dan ketua sekte perisai gajah yang bernama Huyan bersedia mengabdi kepada Bibi Dong. Siapa sangka Bibi Dong berencana mengatur ulang pemimpin dari ketujuh sekte terbesar di wilayah Douluo. Sekte perisai gajah dijanjikan akan menjadi pemimpin dari ketujuh sekte tersebut. Itulah alasan kenapa Huyan bersedia mengabdi kepada kuil roh. Lalu di sana, Huyan mengajak Hulena untuk pergi ke kediaman klan pertahanan agar bisa memaksanya untuk tunduk kepada Bibi Dong. Sementara itu, mereka berdua hendak bertarung. Niu Gao membuat sebuah pembatas, siapapun yang melewatinya maka akan dinyatakan kalah. Lagi-lagi, Niu Gao yang belum mengetahui kemampuan milik Tang San lantas meremehkannya. Hingga pada akhirnya, Tang San menunjukkan kehebatannya, yang membuat Niu Gao begitu sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nah, 我就不客气了。
Niu Gao memang mengakui kekalahannya dan bersedia membawa Tang San untuk menghadiri pertemuan keempat klan. Namun tetap saja ia tidak mau bergabung ke dalam sekte Tang miliknya karena masih merasa mustahil seorang Tang San bisa mengalahkan kuil roh. Tang San menjawab, untuk sekarang ia memang masih belum cukup kuat. Maka dari itu ia mendirikan sektenya dan mengajak keempat klan untuk bergabung. Ia juga akan merekrut banyak murid ke dalam sektenya untuk dilatih dan dibekali dengan beberapa senjata yang sangat hebat. Apabila semuanya itu sudah tercapai, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Mereka pasti akan bisa menghancurkan kuil roh. Tiba-tiba dari arah luar, Hulena bersama sekte perisai gajah datang ke sana. Setelah masuk ke dalam, Hulena sangat terkejut karena bertemu kembali dengan Tang San. Huyan lantas berkata kedatangannya saat ini mengajak klan pertahanan untuk mengabdi kepada kuil roh. Kedepannya, sekte perisai gajah yang akan dipilih oleh Bibi Dong sebagai pemimpin dari ketujuh sekte terbesar. Klan pertahanan akan diuntungkan di masa depan. Tentu saja Niu Gao menolaknya, terlebih lagi ia sangat dendam kepada kuil roh. Mustahil klan miliknya mengabdi kepada mereka. Akhirnya pertarungan antara Tang San melawan Hulena terjadi. 是武魂殿与天下为敌。老头儿，知道你旁边的那个圣女吗？头青的手下败将。这小子有2个武魂。 Di dalam pertarungan itu, Hulena terus mengingat kenangan di saat mereka berdua berada di kota neraka. Tang San sengaja tidak membunuhnya karena mereka pernah berteman saat di kota neraka. Namun dendamnya kepada kuil roh tidak akan pernah ia lupakan. 再见面，我们就是敌人。原来只有我当真了。闹闹，愿赌服输，我不会再来找玉之一族的麻烦。 你们杀了我的小五，血海深，总有一天亲自上门讨还。这个世界不会因为你而。 Singkat cerita, setelah melihat pertarungan barusan, Niu Gao akhirnya sadar sudah seharusnya ia bergabung dengan sekte Tang untuk melawan kuil roh. Ia pun memilih untuk percaya kepada Tang San dan ia bersedia bergabung ke dalam sektenya. Untuk mengukur seberapa kekuatan milik Tang San, Niu Gao meminta ia untuk menunjukkannya. 真的是10万年的魂环，我们能够吸收10万年的魂环。此事说来话长。唐三比他的父亲更有。 Di sana Tang San meminta bantuannya untuk membuatkan sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan markas sekte Tang. Niu Gao bersedia melakukannya karena klan pertahanan memang memiliki kemampuan dalam hal konstruksi bangunan. Singkatnya, di saat Hong Jun jalan-jalan ke pasar untuk membeli makanan, ia tak sengaja melihat wanita yang pernah ditemuinya tempo hari. Dan wanita tersebut bernama Bai Chen Xiang dari klan Kelincahan. Ia pun segera menghampiri untuk mengajaknya berkenalan. Namun sayang, ia justru ditampar karena bersikap kurang ajar. 我果然没有认错人，你的笑和我记忆中的一模一样。地球之河。 Hong Jun berusaha mengejarnya dan berkata kalau mereka pernah bertemu. Tetap saja Bai Chen tidak mengenalnya dan menganggap Hong Jun sama seperti pria hidung belang di luar sana. Tak lama kemudian, kakeknya datang ke sana. Ia adalah ketua klan Kelincahan yang bernama Bai He. 年纪轻，如此不求上，下次再让我遇见，不饶你。就是误会，都是误。香香。 Singkatnya di malam hari, Tang San telah bertemu dengan Bai He dan mengajaknya bergabung ke dalam sekte Tang miliknya untuk bisa melawan kuil roh. Seperti biasa, semua orang yang baru pertama kali bertemu dengan Tang San pasti meremehkannya karena ia masih muda dan dianggap lemah namun sangat berambisi untuk mengalahkan kuil roh. Hal itu dianggap oleh Bai He sangat mustahil. Di sana, Taitan bersama Niu Gao mencoba meyakinkannya kalau Tang San bukanlah pemuda biasa dan mereka yakin bergabungnya keempat klan ke dalam sekte Tang akan membawa perubahan besar untuk melawan kuil roh yang selama ini sudah menindas mereka.
Tak lama kemudian, teman-teman Tang San dibawa masuk ke dalam untuk diperkenalkan kepada Bai He kalau mereka berasal dari Akademi Shrek, akademi yang sangat terkenal. Melihat Hong Jun di sana, Bai He semakin yakin untuk tidak bergabung ke dalam sekte Tang karena Bai Chen, cucunya, sempat digoda oleh Hong Jun tadi siang. 小强，我们去内院休息。现在，解释解释吧。 Hong Jun lalu menjelaskan ia tidak menggoda Bai Chen. Beberapa waktu yang lalu ia sempat bertemu dengannya dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapa sangka kali ini ia bisa bertemu lagi. Namun ia juga baru tahu Bai Chen berasal dari klan kelincahan. Hong Jun merasa bersalah karena mengganggu Tang San dalam membujuk klan kelincahan. Tang San tidak menyalahkannya sebab ia memiliki cara lain untuk membujuk Bai He supaya mau bergabung ke dalam sekte miliknya. Lalu keesokan hari, Tang San memberikan sebuah senjata kepada Bai He. Diketahui, klan kelincahan adalah klan yang paling lemah di antara ketiga klan lainnya. Menggunakan senjata itu, maka kedepannya klan kelincahan memiliki kekuatan untuk bertarung. 师兄，私人恩怨，这玩意儿能把40级魂师射个对。你要再欺负别的姑娘，保证把你射个对穿。爷爷，这真是个好东西。 100步之内可保证最大的威力。 Tang San berjanji akan memproduksi senjata itu dengan jumlah yang cukup banyak dan diberikan kepada klan kelincahan secara gratis. Bai He sebenarnya sangat tertarik terhadap senjata tersebut, namun lagi-lagi ia menolak bergabung ke dalam sektenya. Terpaksa, Tang San menggunakan cara terakhir, yaitu menantang Bai He bertarung melawannya dalam membuktikan siapa di antara mereka yang tercepat dan memiliki kelincahan. Mendengarkan itu, Bai Chen bersedia bertarung melawannya. Tang San justru memanggil Hong Jun untuk menggantikannya bertarung. 交给你了。冤家路窄。 小小年纪轻轻，强乃是我敏之一族中最具天赋。我就不怜香惜玉了。凤凰武魂，认栽了吧？王乃百鸟之王，怎么不动了？你得意什么？我白沉香一定赢你！